Seorang siswa kelas 4 SD sampai bunuh diri lantaran frustasi karena kerap dibully sebagai anak. Penyebab serta motif dugaan bunuh diri, polisi telah menemukan sejumlah petunjuk. Di antaranya curahan hati terkait perceraian orang tua, pesan perpisahan di media sosial, lalu tidak ada bekas penganiayaan, serta temuan bangku di balkon apartemen. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Seorang mahasiswi di Semarang, Jawa Tengah ditemukan meninggal di kamar kosannya. Saat olah TKP ditemukan 10 surat yang ditulis oleh korban. Warga Semarang, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan jenazah seorang perempuan di kamar indekos. Buzzer bakal capres-cawapres, kasus kopi sianida yang diangkat lagi, terus cuaca ekstrim, cuaca panas yang ekstrim, dua oknum polisi yang mencuri. Nggak meremehkan berita yang tadi gue sebutin, tapi sebetulnya ada yang lebih urgent dari berita-berita yang tadi. Kita sama-sama tahu ya, kasus saat ini yang terjadi di Indonesia, perihal kasus bunuh diri, itu cukup pesat banget nih perkembangannya. Beritanya juga ya kan, cukup hangat, banyak juga kasusnya, apalagi terutama di kalangan remaja ya. Itu cukup prihatin ngeliatnya, karena saking banyaknya. Ini di data box kata media network ya, source-nya. Ada 971 kasus bunuh diri sampai Oktober 2023, yang artinya bulan ini. Ya, jadi poinnya ya berarti kan ada kesehatan secara mental atau psikis ya dari korban, bukan bisa, gue nggak tahu sih dibilang korban atau pelaku bunuh diri ini ya, ada di tengah-tengah mungkin ya, yang di kalangan remaja yang ibaratnya mentalnya masih ya naik turun lah ya, nggak stabil gitu. Gue juga remaja gitu, kadang gue ngerasa down, kadang gue ngerasa bye-bye aja gitu, sama kayak mereka begitu. Ya berarti concernnya di sini ya masalah mental illness ya kan, atau kesehatan mental mereka begitu. Entah mungkin itu nggak ada fasilitasnya, tidak memadai, ataupun dari diri dianya sendiri yang sekarang kan banyak tuh kejadian yang self diagnose sendiri, maksudnya diagnosa diri sendiri gitu, mereka nggak coba untuk ke psikiater atau psikolog ya kan, nggak coba cek ada yang something wrong gitu, ada yang salah di mental mereka gitu atau di diri mereka. Itu kan seharusnya harus dicek dulu sebelum dia mendiagnosa diri sendiri gitu. Bukan meremehkan permasalahan mereka, bukan meremehkan jalan hidup mereka mungkin yang menurut kita biasa aja, ternyata untuk mereka berat gitu cobaan hidup mereka, sampai akhirnya memutuskan buat bunuh diri begitu kan. Nah ini kenapa gue bilang ini urgent ataupun perlu diperhatikan persoalan ini ya kan, karena menurut data di sini, ini ada di data box lagi ya, ini kasus bunuh diri di Indonesia ini meningkatnya sangat pesat, bahkan dari tahun kemarin. Ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Nah, angka itu sudah melampaui kasus bunuh diri sepanjang tahun lalu, 2022, yaitu jumlahnya hanya 900 kasus. Memang berbanding terbalik di negara-negara maju ya, seperti Amerika Serikat. Kita sama-sama tahu mungkin ya, di Amerika Serikat tingkat bunuh diri, kasus bunuh dirinya tuh cukup tinggi banget gitu ya, bahkan terakhir yang gue lihat tuh sekitar 49.000 ya. Kalau misalnya dibiarin kan bukan nggak mungkin, yang mengkhawatirkan itu bisa jadi modeling buat orang-orang lain yang mungkin hidupnya lagi di bawah, lagi down, lagi depresi, lagi frustasi, lagi ada masalah hidup yang lain gitu kan, karena ada banyaknya kasus bunuh diri, bukan nggak mungkin mereka juga ikut-ikutan gitu. Dan itulah sebenarnya yang terjadi di Amerika Serikat. Ya negara maju, mereka pasti dong punya fasilitas yang namanya psikiater, psikolog, entah itu dari pemerintahannya atau dari swasta ya kan, pasti ada gitu. Apalagi kan negara maju, maksudnya yang mungkin pola pikirnya lebih maju ya kan. Mereka pastinya ya punya fasilitas itu untuk menanggulangi kasus bunuh diri ini. Tapi kenyataannya makin banyak, tetap banyak gitu kasus bunuh diri di sana gitu. Karena mungkin stigma di sana sudah terbentuk gitu. Jadi ibaratnya tanda kutip mewajarkan kasus bunuh diri begitu, karena saking banyaknya. Nah itu jangan sampai, mudah-mudahan ya, jangan sampai terjadi di negara kita lah ya, yang notabene mayoritas negara beragama. Teorinya ini, teori psikologinya ini disebut modeling. Jadi mereka yang melakukan percobaan bunuh diri dan berhasil,
itu akan menjadi model bagi yang lainnya, bagi mereka yang bermasalah. Misalnya nanti merebak nih kasus bunuh diri ini dan udah banyak, ya kan? Mungkin orang lain yang mungkin hidupnya bermasalah juga, punya masalah berat, ya kan? Bisa jadi ikut-ikutan gitu. Bahasa mudanya ikut-ikutan gitu, kayak oh ya udah bunuh diri aja deh gue gitu ibaratnya. Nah, itu yang terjadi di Amerika pada waktu itu. Makanya jangan sampailah terjadi di Indonesia. Perlu ada pencegahan, ya kan? Dan juga perlu ada kesadaran diri juga sebetulnya kalau untuk masalah kasus begini. Ya itu balik lagi ke sebetulnya ini permasalahannya ada di kontrol diri ya. Kontrol diri. Dan ya itu self diagnose seperti itu. Ya kan? Mendiagnosa diri sendiri kalau oh, gue nih orangnya begini, gue nih orangnya begini. Padahal ya udah ada ahli di bidang itu untuk mendiagnosa lo itu terkena penyakit apa, mental apa gitu, ataupun enggak sama sekali cuma karena memang lu lagi ini aja, lagi hidup lu lagi di bawah aja gitu, lagi bermasalah. Sekarang itulah mungkin keresahan gue ya, banyak orang yang suka mendiagnosa diri sendiri, ya kan, sedikit-sedikit kalau ditimpa masalah nih, ya kan, masalahnya padahal ya masalah kecil, kadang suka ngeluh sendiri, kenapa harus gua ya siapa lagi memang, ya kan. Maksudnya semua orang pasti ada masalah dong. Lu sespesial apa gitu, mesti nggak kena masalah? Pasti semua orang random lah, ya kan. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri aja, ya kan, terhadap masalah itu gitu. Cuma ya coba dari hal-hal kecil gitu. Ketika lu merasa down, ketika lu merasa banyak masalah, mungkin salah satunya ya lu cari hobi, cari kesibukan. Atau kalau lu orangnya suka melampiaskan ataupun mengungkapkan, mengekspresikan, yang gak ada salahnya dan gak usah malu lu buat cerita ke orang lain, entah itu dari circle keluarga lu lah, saudara lu lah, atau temen, atau pasangan lu, cerita aja ke mereka gitu, jangan dipendam sendiri gitu kan. Kadang kan itu problemnya juga, ya kan. Kadang kita merasa gak enak untuk cerita, untuk terbuka. Gak apa-apa kalau dengan lu cerita ke orang lain itu bisa nenangin diri lu, ya kenapa enggak, gak usah malu, ya kan. Apalagi ya banyak contohnya nih, kadang masalah gender juga dipermasalahkan. Kayak misalnya cowok kan terkenal kayak harus kuat, ya kan, nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh kelihatan sedih, nggak boleh kelihatan terpuruk, ya. Memang betul sebetulnya, ya kan, cowok tuh harus kuat gitu kan. Tapi kadang ya kalau memang kitanya dengan kita mengekspresikan atau menceritakan masalah kita ke orang lain itu bisa buat kita tenang, ya kenapa enggak gitu. Nggak peduli mau cewek mau cowok juga, ya cowok juga sama-sama punya permasalahan juga dong, ya kan, gitu. Cuma kan memang ada takarannya, jangan semua masalah lu ceritain ke orang, ya kan, orang juga nggak peduli, ya kan. Gue lebih terbuka lagi dengan diri sendiri, lebih mengenal lagi diri lu sendiri sebelum memutuskan buat ngelakuin hal yang nggak ada untungnya sama sekali gitu, ya kan. Bahkan mungkin ketika lu berpikir buat bunuh diri, mengakhiri hidup lu nggak mikir kan orang-orang di belakang lu, kayak keluarga, orang tua, orang-orang yang sayang sama lu, pastinya mereka juga kehilangan, ya kan. Dan itu nggak sama sekali nggak menyelesaikan masalah lu dengan cara bunuh diri lu itu, ya kan. Lu juga nggak tahu kan setelah bunuh diri lu kemana. Jadi kalau lu udah tahu tujuannya jelas, mulai terbuka dengan diri sendiri. Dan kita juga sebagai orang yang mungkin ngelihat orang sedang ada masalah atau sedang depresi, sedang frustasi, jangan gampang ngejudge lah, ya kan. Mulai mengerti lah ini orang kenapa, ya kan. Nggak ada salahnya kita tanya atau kita jadi pendengar buat mereka. Jangan dikit-dikit ngejudge. Kita kan nggak tahu permasalahan yang menurut kita sepele tapi menurut orang lain itu udah besar gitu. Suicide ini, ya kan, bunuh diri ini, kasus bunuh diri ini, dan ini sangat prihatin kalau menurut gue pribadi. Baik itu orang-orang yang saat ini sedang ada masalah, sedang di bawah, sedang frustasi ataupun depresi. Kalian nggak sendiri pastinya. Semua orang punya masalah. Tapi gimana kalian nyikapinnya aja. Kalian mau nyerah atau mau lanjut? Karena masalah nggak datang 1-2 kali. Selama lu hidup, masalah akan terus datang, ya kan. Kecuali kalau lu udah mati, baru masalah berhenti dan nggak selesai juga masalahnya. Ketika lu punya masalah, orang lain juga punya masalah. Jadi ya, semoga masalah lu cepat selesai. Jangan gegabah ngambil keputusan, apalagi sampai bunuh diri. Masih ada orang tua lu, masih ada saudara lu, masih ada teman-teman lu yang sayang sama lu.
bunuh diri sama sekali bukan jalan keluarnya, tapi itu adalah jalan buntu buat lu.